keyakinan bahwa Allah mengutus nabi-nabi, mengutus semua rasul, mengutus segala ulama dan aulia, tentu para nabi-nabi, para rasul, para aulia, para ulama sebagai pahlawan. Setiap apapun nikmat yang kita dapatkan, kecilkah besarkah, itu semuanya berkat Rasul. Itu semua berkat ulama kita, berkat aulia. Dan kita yakin nabi-nabi, para rasul, para ulama, para aulia sebagai Allah. Dengan bimbingan beliau, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu semua ulama itu selalu berasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita untung menjadi umat Nabi yang cinta dengan Nabi, cinta dengan ulama. Dan kita ini ahli Kalimantan suka melakukan haul. Beberapa ulama yang setiap bulan yang kita hauli, bulan ini, bulan Syawal, ada beberapa ulama yang kita hauli. Antara lain Datuk kita Kalampayan, Datuk Kashmul, kalau di Jawa Habib Soleh bin Munsif Al-Habib. Kita menempatkan rasa terima kasih, rasa syukur. Tujuan kita menghaul, kita menampakkan iman hati kita Islam. Dengan berkat didikan beliau, dengan berkat ilmu yang disampaikan beliau, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengenal hukum-hukum Allah. Kita bisa mengenal adab-adab kita beribadah. Dengan bimbingan mereka itu, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik. Sehingga kita menjadi manusia yang pilihan. Lalu kebiasaannya setiap haul para ulama dibacakan kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas Sohibung Rabayubah. Presiden apabila ikam sedang membaca benar. Di antara malakit-malakit ulama wali itu yang penting kita perhatikan bidayahnya, permulaannya, bagaimana beliau menuntut ilmu, bagaimana ikhlasnya, bagaimana kesungguhannya, bagaimana sabarnya. Ini penting. Akhlaknya, sifatnya. Adapun tentang karamat, kelebihan itu kita kadang baik. Umpama karamat sidin dicapai sidin batu, jadi intan. Kita mencapai batu baik. Kadang mau apa? Kertas biasa jadi duit. Satu mana mau diikut itu? Lu bagian Tuhan, karunia Tuhan. Yang penuh halnya, sifatnya, itulah yang penting kita ambil contoh. Di antara malakib Datuk Kalampayan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq. Abah Siddiq, abahnya Datuk Kalampayan yang namanya Abdullah. Ibu Siddiq namanya Aminah. Sama nama ayah Nabi, sama nama ibu Nabi Muhammad. Tentu ulama-ulama itu selalu dirasah lawan Nabi.
Bintangan namanya, bintangan halnya. Namanya kan ulama itu ahli waris. Waris Nabi hanya lidahnya Rasulullah. Sebagaimana kita punya anak, kalau anaknya lelakian banyak bagiannya. Kalau anak binian seperti ibadah anaknya. Kayak itu ulama harus dirasa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah Aminah adalah berumah tangga. Berapa tahun lalu dikasih Tuhan anak. Tentu tujuan kita kawin, babini palaki, tujuan kita anak yang solid solihah. Anak ini adalah warisan yang terbaik. Kalau anaknya kita bimbing, anak ini akan bisa menjadi syafaat. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan syafaat itu ada. Syafaat Nabi, syafaat wali, syafaat ulama, syafaat anak. Syafaat anak bagi abahnya, syafaat abah bagi anaknya. Oleh sebab itu dalam kitab Sabilul Muhtadin, kalau kita punya anak, kita mampu, kita melaksanakan akikah. Akikah itu adalah binatang kambing yang kita sembelih. Kalau anak lelakian seekor kambing, kalau anak binian seekor kambing, itu nanggung doanya. Tapi kalau kita kada mampu, cukupnya seekor kambing, nang abdolnya dua ekor kambing. Ada awal kambing, kada mampu kita, boleh kita tuh akikah lawan ayam. Baik pun madhab Abdullah bin Abbas, kata Imam Nawawi. Ada lagi pada ayam titik. Kalau lagi kada pada injek angsa. Ini nang kada mampu lawan kambing akikah, lawan ayam boleh. Yang buka dalam kitab Fadlail Badari, dalam kitab Imam Nawawi Al-Bandani, boleh nang kada mampu. Kamu nang mampu banyak bisa apa seperti jangan ayam kambing ya. Tentu ibadah akikah ni ibadah ada faedahnya. Di antara faedah akikah, anak itu akan menjadi sama. Yang namanya anak itu tersandar dengan akikahnya. Hikmahnya pada lampayan akikah itu kita menampakkan rasa terima kasih, rasa syukur kepada Allah. Kita kebiasaan Allah lamun kita dapat awal pasti awal itu berapun berapa ibu yang bisa ada dah awal itu berapun berapa ibu yang bisa gini berapa ibu yang bisa toko ada berapa buah bisa mobil tentu nang ditampun anak tapi ayah datuk kalam bayar ibu datuk kalam bayar tetap sidin tidak perlu. Tadi nak kita saja, nak kita ambil contoh. Sebab Abdullah Aminah ni orang beriman. Orang beriman ni tentunya selalu mengharap kepada Allah, selalu meminta kepada Allah. Kada boleh putus asa, kada boleh kita patah hati. Allah Maha Kuasa menentukan mengadakan, tapi semuanya ada waktunya. Sebab manusia ini ketujuhnya dadas, ya Allah sugihakan jumlah ini. Kamu kena untang peleng dia Tuhan. Ini sifat manusia. Jadi ayah sidin, mama sidin selalu berdoa. Terutama abah sidin, mama sidin berdoanya waktu malam. Tadi malam ini penting berdoa. Pada musim malam Jumat, pada musim malam Senin,
pada musim malam Kamis. Dalam kitab Allah menurunkan nafkah, menurunkan afiat setiap malam. Dalam hadis kursi, hal min sa'ilin, adakah di antara hamba yang minta? Siap aku mendatangkan apa yang diminta. Hal min qalibi hajah, adakah yang ingin hajatnya dikabulkan? Tentu hajat-hajat nang Tuhan itu pada anak lagi, pada anak menambahi lagi Pak. Tentu hajat nang rohani tambah yakin kepada Allah, tambah kenal kepada Allah, tambah naik. Ingin matinya Rasul Khalid. Tadi kita saja pasarnya para ulama Allah menurunkan nafkah, menurunkan afiat, wahyu bersedia. Jadi kalau kita malam terbangun, apalagi dalam Tuhan wali banyak terbangun. Kita batuk sini terbangun. Kadang-kadang malam kita masuk angin terbangun. Kalau pun terbangun di haji pukul 2, pukul 3, ambil kasangkan, ambil untuk bangun sembahyang. Nah yang sudah duduk sembahyang itu sepeda ini banyak dosa. Ada dosa di mata, dosa di telinga. Ada dosa di telinga, dosa di tangan. Tangan ini siap-siap yang dicet, yang di SMS ya. Kita mencoba. Nah jadi malam ini pasar nyawa bahwa berdoa. Apakah lagi kita ini hidup di penghujung zaman? Macam-macam fitnah, macam-macam yang kita hadapi. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Tentu kita semuanya ada punya masalah. Masalah kita, masalah ini, masalah anak. Jalan solusinya betul. Ad-doa mukul ibadah. Ad-doa silahul. Doa itu ibadah yang paling utama. Sebab ibadah itu kita menampakkan kelemahan kita, menampakkan kehambaan. Doa itu senjata bagi orang baiklah. Pantas almarhum Guru Husin Kotek menyusun sebuah kitab yang kitab itu mengandung doa-doa yang judulnya Senjata Mukmin. Jadi mengambil hadis ad-doa silahul. Apa yang dipinta ayah, ibu dan kalampayan minta dunia, minta anak yang soleh, yang alim, lagi yang zahid. Nah jadi bagi latihan berdoa minta anak yang soleh, yang alim. Alim ain bacaan. Alim nambah ilmu, nambah pengetahuan. Jangan hanya alim bacaannya, maknanya padi. Tapi nang alim tauhid, alim fikih, alim tasawuf. Lagi sifatnya zahid. Ilmu yang dituntut menimbulkan asyik kepada Allah. Benci lawan sesuatu nang langit. Zuhud berpaling hatinya dari dunia, menghadap kepada Allah yang membuat. Pas beliau berdoa di malam itu, pas malamnya malam mulia, Lailatul Qadar. Yang mana dikatakan Allah apabila kita berdoa beribadat karena di malam itu malam yang mulia, ibadah kita nilainya 1000 bulan. Berapa jumlah 1000 bulan menurut tafsir Jalalain As-Sawi? 83 tahun beberapa bulan.
Adik keuntungannya umat Nabi Muhammad ada berapa menit beramal nilainya 83 tahun. Kita alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad. Karena manusia kita dikasih Tuhan. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang pandai menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa sidik dikabulkan Allah sehingga beliau dapat anak yang dinamai dengan Muhammad Aksa. Jadi Datuk Kalampayan ini belum balik hal sidin kelakuan sidin ya balik. Nah, beda pada anak-anak yang lain. Mahfuz dijagakan Allah, hatinya dijagakan Allah, gawiannya dijagakan Allah. Gawian sidin kayak gawian orang tua, menunjukkan doa ayahnya, doa ibunya. Jadi kalau kita ingin mewujudkan anak kita, cucu kita menjadi alim yang soleh, kita harusnya soleh. Harusnya kita berdoa mendoakan. Kata Imam Ghazali, anak itu adalah titipan Allah, amanah Allah. Perlu kita perhatikan, perlu kita doakan. Dalam hadis yang maknanya doa ibu, doa bapak, semacam doa Nabi bagi umat. Nah, jadi kita tuh jangan kadang-kadang berdoa. Doa yang diulah Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sehingga anak itu baik, sehingga anak itu beda pada anak lain. Kalau bisa anak lagi kecil mendiam. Lalu wali lain ikam hendak walu putih kaya. Bila walu putih menampilkan tangan belakang, berarti lagi ya. Kalau belakang anak kita ya lain wali ikam hendak walu habang kah, malah menampilkan tangan belakang. Ya. Ketua pemimpin kada bisa selesai itu. Mahfuz. Wali-wali Allah Ta'ala itu sifatnya mahfuz. Adapun Nabi Rasul itu maksum. Jadi bisa aja wali kita salah, bisa aja wali itu tergawi dosa, tapi nya cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang wali itu bisa tergawi dosa, tapi nya cepat sadar, cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam usia belum balik, halnya sifatnya kayak orang balik. Angkat doa ayahnya, angkat doa ibunya. Nah, jadi salah satu mewujudkan anak soleh kita berdoa. Kita kebiasaan pada berdoa. Kalimpatan sangit, kalimpatan kada jabat, mencaci lawan anak. Ikam ni laki kada anak apa? Apanya kayak gitu? Ikam ni laki kada anak apa lagi? Anak siapa ulun? Anak aduh dia kan. Ini kada baik, ada sifat anak soleh. Doakan ya Allah kuasa membalik yang jahat jadi baik. Kita orang yang beriman kada boleh putus asa. Berdoa kita. Kalau kita kada ahli doa, minta doakan. Dapat habib, dapat ulama, penting kita tuh minta doa. Kadang-kadang kita wah ini tak dapat ulama nih, aja hendak bersalaman dia. Ada kau bersalaman tangan sirin, mencium lintuh sirin. Ada kau mencium lintuh kasar, kadang-kadang mencium itu ya. Ada penting bersalaman, yang penting nasihatnya kita pakai. Akhlaknya kita ikuti, itu yang utama. Apa adanya nasihatnya itu yang kita pakai.
Ada penting kita pakaian bersalaman. Kadang-kadang beginian masalah Allah. Kadang-kadang foto. Kicil foto. Pasien ulama tuh tersinggul susunya. Maulah ulama tapi cakep jadinya. Haruslah yang penting padahnya, nasihatnya, halnya kita lihat. Lisanul hal absah min lisanil maqal. Apakah hati kita di dalam mengamalkan nasihat? Ada yang bersih kesalahannya, ada bersih foto, yang penting padahnya dipakai. Nasihatnya diamalkan. Nah, jadi jangan sampai kita berdoa nangka itu. Kasihan anak didoakan nangka itu. Maka ada malaikat Qiyadatul Qasul. Namun kita sedang marahnya lawan anak, jaga muntung jangan sampai berdoa macam-macam. Di higa awak kita ini ada malaikat. Kita ini kada sadar menyambati anak. Ya malaikat amin pas semua juga. Orang alim, soleh, wali, pasti malaikat mengaminkan pastinya jadi wali, menjadi soleh. Ulun bisa dialangi tamu yang mbak bajulah, ulun jamin dah banyak. Gasan apa banyak ini? Gasan anak ulun. Supaya apa anak pian? Supaya lakas mati ya. Ya Allah, karena pula minta bagi supaya lakas mati, inya mengecewakan ulun. Mau ulun sumpan serumahan, mati akan aja. Belum ada Tuhan, ya kan? Ada bisa mematikan. Ya ulun jangan kayak itu. Ingat akan Allah kuasa. Doakannya baik. Pian mendoakan mati. Dan maulah ujuk. Sampai lingsak ya kan. Dari sifat manusia beradasan. Jangan. Sama kita ni hidup pasti diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian apapun kita kembali kepada Allah. Mengadu lawan Tuhan, meminta lawan Tuhan. Kita membaca Manaqiblatul Kalambayan, halnya kita itu. Lisanul hal absah mil lisanil maqal. Jadi anak menjadi baik dekat doa abah namanya. Nah, sehingga Datuk Kalambayan itu menuntut ilmu ke Makkah. Berapa jumlah hasil menuntut ilmu di Makkah? 35 tahun. Nah, lengkap ilmu zahirnya dikaji, ilmu batinnya dikaji, tauhidnya dikaji, fikihnya dikaji, tasawufnya dikaji. Sini ada hendak mulik. Nah, landap dalam menuntut ilmu. Sudah paham? Ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita tuntut, ini ilmu Allah Ta'ala. Ilmu yang kita kaji, yang kita tuntut ni ilmu peninggalan Rasul. Padahal kita menuntut ilmu itu merasa lega, merasa manis. Menuntut ilmu karena Allah. Ada di antara kita ni cangkal ke majelis. Kenapa kami pilih cangkal ke majelis? Apa aku hidup dalam keadaan susah? Cangkal ke majelis waktu susah, lalu sugih ampih mengaji. Kemahalangan dia, namanya musibat. Nah, ya. Ada juga orang mengaji ini waktu berduit ya, maka ada berduit lagi, kadang muncul lagi ya. Orang menuntut ilmu itu fokus kita. Kalau bul ilmi bagi batun ala kulli muslim. Gawian duduk di majelis menuntut ilmu sangat-sangat diwajibkan. Kenapa bagi batun mananya sangat diwajibkan?
kalimatnya itu ada tak satu lil mubalaghah. Ilmu apa yang penting diwajibkan kita kaji? Ilmu permulaan, tauhid, fikih, tasawuf, kenal dengan Allah, kenal cara beribadat, kenal kita tuh adab-adab di dalam ibadah. Punya kisah sekumpul atau kalambayan salaman di Makkah itu hanya jalanan yang diketahui sini hanya dua aja, ke masjid, jalan ke rumah guru. Tiga. Wah ini kakak-kakak hafal gunung apam gunung aku hafal penjalan. Nah, ya kisah Datuk Kalampayan itu bila berkumpul lawan kakawalan ada lain membahas ilmu. Kenapa menuntut ilmunya semangat? Apabila berkumpul berkisah ilmu, kalau niatnya menuntut ilmu hendak mengambil warisan Rasulullah, hendak mengamalkan. Nah, jadi kalau kita sudah mau ke majelis sambil diperbaikilah niat-niat kita. Pokok diminiyah qoblal amal. Sebelum apapun yang kita gawe harus kita luruskan niat kita. Nah, di antara niat kita ke majelis hendak mengambil warisan Nabi. Kita hendak menjadi orang baik, ingin berkumpul-kumpul lawan orang baik. Namanya majelis banyak jamaah. Ada yang sugih, ada yang susah, ada yang berpangkat, ada yang biasa. Ini ada maziyahnya, ada kelebihannya. Asal kita anggap orang lain semuanya baik. Apuja nang kada baik. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, apabila kita ini sedang mengumpul, tanamkan, niatkan kita mengambil. Kata Al-Habib Ali Sohibil Maulid, wajibakni bima yajma'uni alaika. Ya Allah, biar kumpulkanlah ulun dengan golongan-golongan orang yang sudah hatinya mengumpul lawan dia. Nah, jadi kita berkumpul dengan yang niat yang baik. Sedang kita kada berkumpul pun dengan niat yang baik. Adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah, mudahan kita bisa semacam itu ya. Nah, jadi kalau kita paham dan Kalampayan itu jadi lebih hebat karena doa ayah, doa ibunya. Kita pun mudahan jadi doakan abah kayak itu ya kan. Abah kita, mama kita mendoakan sehingga kita bisa begini-begini. Ingat akan jasa abah kita, jasa abah kita. Dalam kitab Bahjatul Wasail, tidak ada kebaikan yang cepat dinampakkan Allah kebaikan kita, pahala kebaikan kita daripada amal kita bakti kepada dua ibu bapak. Sebaliknya tidak ada siksaan yang paling cepat dinampakkan Tuhan di dunia adalah durhaka kepada kedua bapak. Dan Datuk Kalampayan pun selalu berdoa. Doa yang dibaca Datuk Kalampayan minta anak itu nang alim nang zahid. Ada nasi mudah-mudahan sugih ada. Mudahnya berilmu, pengetahuan, mengamalkan dengan ilmu, mengamalkan dengan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda dirinya wali adalah alim, berilmu. Mattakhadallahu waliyan jahilan. Tidaklah Allah Ta'ala menjadikan wali itu jahil. Orang wali pasti jalan ilmu itu yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berniat menuntut ilmu itu sampai ke mati. Apabila kita menuntut ilmu ke majelis ilmu sampai ke mati, matinya mati syahid.
bukan mati sakit, tetapi matinya mati sakit. Ada di antara amalan itu kalampayan ya bersekumpul ya kan, sehingga Datuk Kalampayan itu semangat dalam menuntut ilmu apapun, paham sidit. Di antara amalannya sehingga dia membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha sampai kalimat biwayri hisab. Belum mendapat ijazah lawan guru sekumpul, itu amalan Datuk. Ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha sampai biwayri hisab dibaca 40 kali, kita dikasih ilmu nang manfaat. Belum lihat di kitab tu ada, oh ini ayat Qulillahumma malikal mulki itu termasuk ismul Allah. Amalan sugih baca itu, amalan dapat ilmu supaya lakas paham baca itu ya. Tapi kita ni kebanyakannya kol yang amalan banyak tapi kol yang banyak. Apa penyebab jadi kita ni jadi pol? Akibat makan kita, minum kita banyak nang kada halal, banyak makan subhat, banyak nang makan kada halal. Itulah yang mengakibatkan kita tu kada sama. Termasuk kita adalah menghauli Datul Kasbul. Dia bersekumpul di antara ulama yang dimasyrahkan Allah. Setelah Datuk Kalampayan adalah Datuk Kasbul. Nah ini jalur ilmu nang di daerah Kalimantan ini melewat Datuk Kalampayan, melewat Datuk Kasbul. Jadi kalau bisa kita tuh bahagia Fatihah. Siapa yang menerima ilmu langsung dari Tuhan yang awal Nabi ya Habib Ali Sohibil Maulid, Rasulullah itu awali mutalaqir lifaidikal awal. Lain itu nang awal menerima ilmu adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu membagi-bagi ilmu kepada umat. Antara umatnya, kekasihnya yang menerima ilmu langsung dari Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani melimpahkan ilmunya. Siapa yang menerima ilmu langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Syekh Samman Al-Madani. Padahal ini tahunnya kada sejaman. Kalau Syekh Samman tahunnya 100 1200. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 500. Karena orang wali itu bisa saja sejaman rohaninya ya. Karena orang wali-wali itu kada mati, hanya berpindah alamnya. Dari alam yang kecil, alam dunia itu kecil. Alam barzah itu luas pada alam dunia. Biar mula lamun kada percaya coba mati. Alam barzah itu luas pada alam dunia. Kemudian Syekh Samman melimpahkan ilmunya kepada Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan melimpahkan ilmunya kepada Datuk Kasbul. Datuk Kasbul melimpahkan ilmunya kepada Guru Sekumpul. Nah ini ingatakan bahagia lawan Guru Sekumpul, lawan Datuk Kasbul, ini silsilah ilmu kita, tangga ilmu kita. Datuk Kasbul lawan Datuk Kalampayan, Datuk Kalampayan lawan Syekh Samman, Syekh Samman lawan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Rasulullah. Di antara amalan Datuk Kasbul petunjuk berselawat. Sini amalan membaca dalail. Tadi kita tu ada ijazah dalail lagi jalan sidik. Ijazah benda amalan sidik. Amalan membaca Al-Quran. Seminggu Quran itu dibaca dengan tajwid, kita akan disuguhkan.
Lalu ada di antara mursyidin mengamalkan amalan membaca Quran seminggu sehatam suci. Di mana-mana tanah ampun sidinja sampai sidin pun banabat nuan. Sampai-sampai bisi intan memotong. Kalau kita bisi kicap memotong. Ada kicap memotong, uyah wadi memotong. Karena Quran itu mengandung ilmu, Quran itu mengandung rahmat, Quran itu mengandung obat segala-galanya. Dan Datuk Kaspo ini adalah badagang sini. Orang badakan karena badagang sini badakan juga. Nah, sidin, duit sidin kebanyakannya membantu sekolahan itu bangunannya, gajinya dari sidin. Nanti ulama satu-satunya yang menghidupi pondok. Bukan umpan hidup di pondok. Nah, tapi menghidupi pondok. Dengan tenaganya, dengan hartanya. Selalu digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dagangan sidin lagi, usaha sidin sukses. Kenapa usahanya sukses? Karena niatnya diniatkan untuk agama. Nabi yang membela dagang, niatakan gasan agama, gasan ibadah. Jangan hanya menambah pesugihan seorang diri. Niatakan gasan agama, niatakan gasan umat. Insya Allah kena dagangannya sukses. Usahanya berhasil. Sehingga beliau menggaji kada cukup sidin mana paling sidin. Nah, kenapa sekolahan Darussalam itu lebih maju, lebih sukses, lebih berkah? Karena bangunannya yang halal, yang membangunnya ikhlas, hatinya betul-betul karena Allah, sehingga berkahnya luar biasa. Ya berkumpul orang sekolah Darussalam itu pada sugih alim, ada alim sugih, ada yang keduanya alim lawan sugih-sugihnya berkumpul pada sekolah Darussalam yang alim dan sugihnya. Karena ini berkat Datuk Kaspo, berkat para ulama-ulama wassolihin. Nah, jadi sebagai ijazah, ulun mengijazahkan dalam pasaman ini ijazah amalan sesama. Disebut namanya repot semania. Kenapa Syekh Samman itu disebut dengan Syekh Muhammad Samman? Nama Sidin Muhammad dan Abdul Karim As-Samman. Salah satu mursyidin mengatakan Syekh Samman itu disebut dengan Samman litasminihi aqwahal muridin. Setiap orang yang mengamalkan amalan sidin, salawat sidin, tawassul sidin, atau zikir daripada Syekh Samman, rohaninya menjadi kuat, batinnya kuat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Samman itu berjual mentega, bukan berjual minyak, tapi setiap kali kita mengamalkan amalan sidin, hati kita kuat sabarnya, kuat keimanannya, kuat pandangan batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan Syekh Samman, man akhada anni fala budda an tajzibahu yadul inayah. Siapa yang mengamalkan amalan sidin pasti jatuh kena jazab. Nanti jazab dibagi Tuhan malaikat. Tanda orang dapat malaikat karena sakit hati lagi. Selalu hatinya senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Siapa yang Allah senang itu orang sudah dapat malaikat kepada Allah. Dan orang yang mengamalkan salawat Syekh Samman, amalan sidin akan mudah memusyahadatkan dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini janji sesama. Janji ulama ni pasti. Janji Nabi pasti. Janji Allah Ta'ala pasti. Tapi lamun janji calon bupati kada cukup. Palsu ya lah.